Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Rumah Sedang Ditawarkan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon kehadiran Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kami ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Rumah-rumah yang pernah ku sebut rumah saya yang ada di Australia, Selandia Baru, Amerika dan Inggris masih ada. Di Karkour, mereka masih mengambil air dari sumur tempat saya mengambil air untuk ayah beberapa tahun yang lalu. Rumah Mandurama memperindah jalan utama di kampung kecil itu. Disitulah seorang lelaki hendak menembak ayah setelah ia membaptiskan istri dan putri lelaki itu. Dekat reruntuhan rumah di kali di Skotlandia, tumbuhlah sebatang pohon gandarusa yang ditanam sebagai tonggak yang dipakai oleh bibi untuk tali skipping. Pohon aprikot yang tumbuh di samping rumah Moropna masih berbuah. Tetangga-tetangga di Tacoma Park masih bersandar pada pagar hari Minggu pagi. Saya menyukai semua rumah itu. Pada suatu dunia idaman, rumah-rumah tersebut dapat dijejerkan atau disatukan menjadi satu rumah yang megah sebagai kenangan masa lalu. Di dalam Injil Yohanes, Yesus sering menyebutkan hubungannya dengan Bapanya, sehingga itu menjadi bagian penting Injil tersebut. Injil tersebut mengatakan bahwa ia dan Bapanya memiliki rumah. Di dalam rumah tersebut, ia dan Bapanya satu. Ia meninggalkan rumah tersebut guna melakukan kehendak Bapanya, tetapi ia akan kembali. Di rumah tersebut, bersama Bapa terdapat banyak hal yang membahagiakan yang akan diberikannya kepada temannya di bumi. Kepada mereka yang berharap padaku akan kuberikan hidup kekal agar mereka dapat tinggal bersamaku dan Bapakku. Janganlah keindahan bahasa Yohanes ini menghilangkan kesederhanaan himbauan Yesus itu. Di sanalah rumah kita bersama Bapa. Marilah kita merasakan rumah itu bersama Allah Bapa. Kepergian dan kedatangan Yesus kembali merupakan dua bagian dari satu tindakan. Kepergiannya bertujuan satu, yaitu agar ia boleh kembali. Sementara ia pergi, ia pun mempersiapkan diri untuk kembali. Ia sudah rindu untuk mengakhiri tugasnya sebagai pengantara agar mereka yang dibelanya itu dapat datang kepadanya. Saudara, tugas sebagai pengantara dan penegah bukan sampai di situ saja. Mereka hanya menantikan sebuah rumah surgawi yang sudah disediakan Bapa dan Anak bagi mereka. Kita meminta pengampunan dari Tuhan agar nama kita tetap tertulis di dalam rumah surgawi itu. Ia akan datang untuk menjemput kita. Sementara ia menanti-nantikan saat itu, ia menyediakan tempat bagi kita dan mempersiapkan kita untuk menempati rumah Bapanya. Dengarlah sambutan manis yang diberikannya kepada mereka yang bekerja sama dalam hidupnya dengan Kristus. Dikutip dari buku Ministry of Healing halaman 506. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas janji keselamatan dan tempat yang Engkau siapkan bagi kami. Biarlah kami boleh menikmati rumah yang Engkau siapkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memperhatikan kami umat manusia. Kami memohon Tuhan penjagaan-Mu di malam hari ini di saat kami beristirahat. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.